Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengurus Masjid Al-Istiqomah Pasar Jari. Alhamdulillah hadir bersama kita dan ikut saudara bersama kita, bendahara, penasehat kita, tokoh agama kita, semua jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-28. Ya betul ya? 28. Untuk infak dari malam alhamdulillah berjumlah 448.000. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada jemaah semuanya yang sudah menginfakkan hartanya dan juga yang sudah memberikan takdirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan rezeki yang lebih banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi selanjutnya yaitu untuk yang mengisi kuntum, insyaallah malam terakhir dari kita di pondok, yaitu zidna ilman ya, zidni ilman namanya dari para. Terus untuk bilang kita minta kesediaan biasa agar kita mohon agung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sampai jumpa. Ya insyaallah untuk zakat fitrah sesuai dengan apa yang kami rapatkan, insyaallah besok sore kita akan sudah mulai membagikan kepada mustahik zakat. Dan bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah agar segera mengeluarkannya. Sekian, Allahumma biqul hadza sabila wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini waktu berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur azwajina wa fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan lebih utamanya lagi nikmat sehat wal afiat. Kenapa? Karena dengan nikmat itu kita semua bisa berkumpul, berisyadat wa tauhid bersama di musalla yang penuh nikmat ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadiran baginda besar Nabi umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gulita menuju zaman terang penuh pelita, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam berdiri atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima ialah haji. Di antara 5 perkara tersebut ada salah satu perkara yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu salat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama. Jadi jemaah, salat itu adalah fondasi tiangnya agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja
maka ia telah sama seperti orang yang tak pernah bersyahadat. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, maka ia kafir secara nyata. Karena sholat yang kita kerjakan setiap waktu tidak sama seperti orang yang beribadah setiap hari Minggu. Sholat yang kita kerjakan setiap hari tidak sama seperti orang yang merayakan hari raya nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika tiba di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, apa amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hartamu, bukan keluargamu, bukan sanak saudaramu, tetapi amal yang pertama kali dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salatmu. Ketika amalan maksiatnya lebih banyak daripada amalan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, karena tidak mengerjakan sholat. Jadi jamaah, orang yang sering meninggalkan sholat, orang yang sering tidak melaksanakan sholat, ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma saqar?" Dan tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tazar. Dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Neraka saqar itu adalah neraka yang tidak akan meninggalkan, neraka yang tidak akan membiarkan para penghuninya. Neraka itu akan selalu membakar, akan selalu menghanguskan kulit para penghuninya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah syair yang mengatakan, "Pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?" Jadi jemaah, percuma kita hidup 1000 tahun, 1 abad, tetapi kita tidak mengerjakan sholat. Mending sudah kita jadi mayat daripada hidup sama sekali tidak bermanfaat. Capek-capek hidup menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, tetapi semua yang kita lalui itu kita tinggalkan sholat, maka itu sama sekali tidaklah bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sekali nikmat-nikmat orang yang mengerjakan sholat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jemaah, ketika kita mengerjakan sholat, kita selalu mengerjakan sholat, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Di saat kita berangkat dari rumah menuju masjid dengan niat untuk mengerjakan sholat, maka di saat kita melangkahkan kaki kanan kita, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita. Ketika kita melangkahkan kaki kiri kita, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Jika kita berangkat dari rumah menuju masjid itu 100 meter, maka 100 meter itu sama dengan 1000 mm, maka 1000 dosa Allah ampunkan dan 1000 pahala, 1000 derajat Allah naikkan. Kurang apa lagi? Tidak ada lagi alasan kita untuk meninggalkan sholat. Alasan rumah jauh dari masjid tidak mau sholat, sama aja bohong kalau begitu. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengerjakan amalan kebaikan dan meninggalkan semua amalan kemaksiatan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, maka mohonlah untuk dilupakan dan dimaafkan karena itu sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Akhirul kalam, usikum bi nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq wal hadi as-sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.